TV, inspirasi Kepri. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali kami hadir kembali di hadapan Anda tentunya dalam program Dialog Khusus untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 27 Januari 2022. Tentunya selama 1 jam ke depan seperti biasa pemirsa Batam TV kita akan mengangkat satu tema yang memang patut dan layak kita perbincangkan tentunya secara detail yang pastinya untuk menjadi referensi Anda atau juga menjadi motivasi Anda bagaimana kita untuk mengangkat satu tema itu. Ya. Dan untuk edisi hari ini Dialog Khusus kita mengangkat tema strategi menuju koperasi modern, kemudian UKM bangkit dan naik kelas. Nah, tentunya kita juga sudah kehadiran dua narasumber yang luar biasa sekali sudah hadir di hadapan Anda tentunya pemirsa Batam TV. Yang pertama kita sudah kedatangan Bapak Zulkarnain HN SST. Beliau adalah Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Kita langsung saja menyapa beliau. Selamat siang Bapak Zulkarnain. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak kabarnya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Semangat. Semangat. Sehat. Baik. Bapak nanti kita akan berbicara tentunya mengenai tema kita bagaimana sih caranya UKM bisa bangkit lagi nih Pak ya. Tentunya kita masih dalam pandemi COVID-19 untuk saat ini. Baik. Nah itu pemirsa, narasumber kita yang pertama ada Bapak Zulkarnain selaku Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Namun narasumber kita yang kedua pemirsa Batam TV kita sudah kedatangan ada Ibu Baiti. Ibu Baiti adalah selaku atau pelaku pendamping UMKM. Nah tentunya kita langsung saja menyapa beliau juga. Selamat siang Ibu Baiti. Siang Bapak. Siang. Sehat ya Bu ya kabarnya Bu ya? Sehat, baik. Kita akan nanti juga ingin mengetahui nih katanya Ibu ini adalah salah satu yang pelaku UMKM yang sudah berhasil katanya Bu ya. Iya, tentunya pemirsa Batam TV juga pengen tahu nih berhasilnya sampai kemana saja. Nanti kita bahas tentunya untuk sore hari ini pemirsa Batam TV. Baik. Untuk pertama kali ini di segmen kita yang pertama dalam tema kita yaitu strategi menuju koperasi modern dan UKM bangkit dan naik kelas. Kita akan ke Bapak Zulkarnain dulu boleh ya Pak ya? Siap. Baik. Bapak, kita pengen tahu nih Pak, sebenarnya yang dimaksud dengan sesuai dengan tema kita nih Pak, koperasi modern. Nah itu definisi atau arti yang sebenarnya koperasi modern itu seperti apa Pak? Kalau kita boleh jelaskan. Baik, mungkin sama-sama kita maklumi selama ini, maksudnya koperasi ini ada 5 bidang usahanya. Mulai dari simpan pinjam, jasa, konsumen, produsen. Nah tentunya pemerintah pusat dalam hal ini ada program menuju koperasi modern. Nah ini bagi daerah kabupaten kota, saya kira ini menjadi peluang besar, tantangan bagi kita, khususnya di Kota Batam, memang kota yang sangat strategis. Kami dari pemerintah Kota Batam dan Koperasi Usaha Mikro tentunya akan mengambil peluang ini untuk menjadikan koperasi kita menjadi koperasi yang modern. Nah, salah satu koperasi modern adalah bagaimana mereka bisa mengembangkan usahanya. Kalau selama ini kita lihat hanya sebatas ya simpan pinjam. Betul. Tapi ke depan ini koperasi tidak lagi sebatas simpan pinjam. Dia bisa membuka usahanya sampai ke semua pihak. Contoh, koperasi sekarang sudah bisa ikut tender lelang. Nah ini luar biasa nih pemerintah, keberpihakan pemerintah sehingga koperasi ini betul-betul dia, ternyata saya juga bisa ikut tender loh, saya juga bisa bangun jalan loh, itu ya seperti itu. Baik, nah tadi Bapak sempat menyinggung simpan pinjam ya Pak ya? Nah apakah ada ciri-ciri koperasi nih Pak yang dapat meminjamkan kepada anggotanya atau masyarakat di luar anggota koperasi? Ya, nah ini menarik. Kalau kita lihat beberapa bulan terakhir lah ya, ini perbincangan tentang simpan pinjam ini tidak skala kota saja, tetapi termasuk skala nasional. Kenapa? Ada istilah pinjol. Pinjol ya. Nah, pinjol ini pinjaman online. Tetapi sampai saat ini kalau kita lihat, karena mudahnya mungkin koperasi itu meminjamkan, mereka seolah-olah berkedok koperasi. Betul. Tapi ini berbeda. Jadi pada masyarakat Kota Batam khususnya, ya kami menghimbau lah
apabila ada satu orang lah ya atau satu badan yang menawarkan peminjaman yang begitu cepat, oh Pak, oke Pak, 2 jam selesai, itu sebetulnya tidak ada. Itu karena bagi kami di koperasi ini hanya berkedok koperasi saja. Nah, kalau koperasi ciri-cirinya adalah dia hanya boleh meminjam kepada anggotanya. Di luar anggotanya atau dia mengaku-ngaku sebagai anggota, ini tidak akan diizinkan oleh koperasi. Kedua, bagi masyarakat Kota Batam yang kira-kira mendapatkan menggiurkan seperti tawaran ya Pak ya. Tawaran itu, tolong dicek juga benar enggak alamatnya. Di mana sih alamatnya? Ya sampai mereka by phone saja. Oke Pak, kami bisa bantu nih sekian 100 juta nih. Cepat pokoknya 2 jam selesai. Tapi nyatanya di alamatnya di luar kota. Beda ya. Beda sekali. Nah, sekarang ini trennya adalah mereka berkedok koperasi. Jadi sekali lagi khusus pada masyarakat Kota Batam ya hati-hati ketika ada orang meminjamkan dengan begitu mudah tanpa agunan, tiba-tiba 2 jam cair. Nah, ini perlu tanda kutip perlu kita bertanya. Nah, kami dari Dinas Koperasi sangat wanti-wanti hal ini karena bagaimanapun juga tidak boleh koperasi simpan pinjam khususnya itu membuka cabang lain. Khusus dia simpan pinjam. Nah itu bagaimana masyarakat Batam, khususnya masyarakat Batam untuk membedakan nih Pak, biar tidak termasuk tergiur seperti itu. Cara membedakan seperti apa? Yang pertama saya kira masyarakat juga jangan sampai terpengaruh ya. Karena kita juga perlu antisipasi juga. Ketika mereka menawarkan seperti tadi, oh Pak ini 1 jam cair, tidak bisa. Itu nggak ada dalam kamus kita berkoperasi. Yang jelas saya sampaikan tadi, kalau ada yang seperti itu, kira-kira nanti ada yang meragukan, itu bisa berkomunikasi dengan kita di Dinas Koperasi. Kita punya data ada lebih kurang sekian koperasi simpan pinjam, itu yang terregister di kita. Tapi jangan sampai mereka menjual koperasi atas nama koperasi, meminjamkan padahal itu sebetulnya bukan uang koperasi. Nah, tadi selagi yang bisa meminjam dana itu hanyalah anggota koperasi atau calon anggota koperasi. Nah lalu Pak untuk pertanyaan berikutnya nih, kalau kita dengar nih Pak ya, akhir-akhir ini ada terdengar nih Pak banyak pinjaman yang bisa cepat atau ekspres tanpa agunan. Nah itu bagaimana tanggapan Bapak selaku sekretaris? Ya kita juga ada beberapa sih sebetulnya yang menelpon ke kita. Dan minta klarifikasi lah ya. Pak ini kami ditawari Pak oleh si A. Tapi katanya cepat nih Pak. Kami bisa dikasih uang 2-3 jam kami sudah cair Pak. Tetapi jangan salah. Ketika dia itu cair, itu bunganya bisa 1 hari bisa 4%. Nah ini kalau sudah ada bunga 4% seperti itu, tentu masyarakat Kota Batam khususnya harus berhati-hati. Nah, sekali lagi kami sampaikan ketika masyarakat Kota Batam ragu, bisa berkontak ke kita di Dinas Koperasi Kota Batam. Nah kemudian Pak untuk mengantisipasi nih Pak supaya masyarakat khususnya Kota Batam juga di Kepri ya pastinya ya tidak tergiur bagaimana sih pinjaman yang berkodok koperasi gitu seperti apa? Saya kira yang pertama kami punya tim Satgas Pengawasan Koperasi. Jadi ketika masyarakat sudah menerima tadi tawaran, kok bisa cepat 2 jam, itu ciri-ciri bukan koperasi. Kedua, apabila Bapak bukan anggota koperasi, tapi menawarkan kami dari koperasi KSPA loh, nah itu patut dicurigai itu bukan koperasi. Berarti dia di luar koperasi. Tapi tentunya kami pemerintah Kota Batam sekali lagi tetap menghimbau, memberikan penghimbauan kepada masyarakat, ya perlu ekstra hati-hati. Ketika ada tawaran yang katanya Pak, oke cepat selesai Pak, ini bunga selesai, sebetulnya itu bukan koperasi. Itu cirinya Pak. Nah tadi sempat disebutkan juga nih Pak bahwa Kota Batam ini akan menuju koperasi modern, ya kan Pak ya. Nah kenapa harus modern Pak? Apakah selama ini masih konvensional atau bagaimana? Bisa jelaskan? Jadi salah satu koperasi modern kita menuju namanya sudah digital. Digital, otomatis ya. Apalagi sekarang sudah ada PP yang mengatur kemudian koperasi. Contoh, ketika mereka transaksi, ya tidak perlu mereka datang ke koperasi. Cukup dengan menggunakan aplikasi, mereka sudah bisa. Yang kedua, koperasi modern itu salah satunya adalah kita wajib memfasilitasi tentang permodalan mereka. Mungkin selama ini koperasi agak sulit ya untuk meminjam mungkin ke perbankan atau ke BUMN lainnya.
tapi kami dari pemerintah Kota Batam itu siap memfasilitasi. Kemudian yang tidak kalah penting tadi di awal tadi, koperasi modern adalah dia istilahnya spin off. Spin off ini bisa mengembangkan usaha. Ya kalau tadi sampaikan ada KSP, dia memang koperasi yang khusus untuk simpan pinjam. Tapi ketika dia ada di luar itu, contoh koperasi konsumen, produsen atau jasa, ini dimungkinkan dia bisa untuk mengembangkan usahanya. Nah inilah yang diminta oleh Kementerian Koperasi agar koperasi ini naik daun juga. Tidak hanya ngurusin ini jadi urusan itu. Nah, ini ada peluang juga kita. Pemerintah pusat telah mengeluarkan PP 7 2001 bagaimana koperasi ini bisa menuju ke arah yang modern. Baik. Nah, satu pertanyaan lagi Pak sebelum kita ke Ibu Baiti ini, menyambung pertanyaan tadi nih Pak ya, sudah ada nggak Pak bibit-bibit koperasi binaan yang akan jadikan koperasi modern Pak? Ya, di Batam tercatat kurang lebih 962 koperasi, lumayan banyak. Baik. Dari sekian banyak ini karena sudah sekian tahun yang lalu ya hanya aktif sekitar 292. Baik. Nah, kami dari pemerintah Kota Batam dalam rangka mendukung program pusat mencanangkan untuk tahun ini sekitar 150 koperasi menuju yang modern. Baik. Nah, pemerintah Kota Batam, Dinas Koperasi, kami telah mengkurasi, kami telah memilah-milah, ada 19 koperasi yang menuju arah ke modern. Jadi ini sudah kita sampaikan ke pusat, sehingga pemerintah Kota Batam dalam hal ini ya ikut berpartisipasi untuk menciptakan 150 koperasi modern di Indonesia. Nah, Batam salah satunya yang sudah menyampaikan ke pemerintah pusat. Kita ada 19 koperasi modern. Gitu. Baik, berarti itu jadi tugas koperasi ya Pak ya, bagaimana cara mereka bisa ikut ke koperasi modern ya Pak ya. Baik, itu jawaban dari Bapak Zulkarnain pemirsa Batam TV. Nah kita ke Ibu Baiti. Ibu Baiti, selamat sore Ibu. Selamat sore Sehat Pak. sekali. Nah Ibu ini sudah lama Bu bergabung Bu ya? Bergabung dengan UKM itu saya dari 2019 menjadi binaan Dinas UMKM Pak. Sudah berapa lama itu Bu? Sudah 3 tahun Pak. 3 tahun, baik. Nah pemirsa Batam TV juga bisa melihat di layar kaca Anda ini ada beberapa kita katakanlah produk ya Bu ya. Betul Pak. Atau hasil kerajinan tangan. Ya. Nah ini ini hasil dari Ibu atau bagaimana? Dari teman-teman pelaku UMKM Pak. Ya. Oke. Boleh. Ibu yang hasil dari Ibu yang mana Ibu? Ya kalau dari hasil saya sendiri itu adalah baju. Iya baju Pak. Ini adalah baju. Ini ya pemirsa ya. Bisa dilihat di zoom dari kamera ya. Ini hasilnya. Ini bajunya kecil sekali. Sepertinya baju kucing ini ya. Baju kucing. Ibu, bagaimana awalnya Ibu ini bisa membuat seperti ini tuh bagaimana kepikirannya Bu dari awalnya? Bisa nggak dijelaskan prosesnya seperti apa? Sebenarnya kita banyak beberapa jenis UKM sih Pak yang kita tekunin. Salah satunya juga ada pelatihan menjahit seperti itu. Kemudian kita berpikir limbah-limbah dari sisa-sisa siswa belajar, sisa-sisa garmen itu bisa kita olah menjadi apa selain kita buang seperti itu. Jadi kemudian ya kita olah menjadi, kalau dia kecil bisa menjadi baju kucing, kemudian baju anjing, baju kelinci, baju iguana dan semua komunitas hewannya. Kenapa begitu? Karena di Batam ini komunitas hewan itu lebih dari 30 komunitas. Pet lovers ya Bu ya? Iya benar. Ya bukan cuma cat lover Pak. Cat animal Pak. Cat animal, animal lover maksudnya Pak. Baik. Nah ini Ibu sudah sejauh mana Ibu ini untuk didistribusikan Ibu? Sebenarnya ada beberapa produk unggulan kita ya Pak ya. Ada produk baju steril ya. Baju steril itu salah satu produk unggulan yang udah go global seperti itu. Di mana aja, kemana aja itu? Udah kita udah ke Thailand Pak, udah ke Singapura, udah ke Malaysia juga. Kalau untuk di Indonesia sendiri udah masuk ke semua klinik hewan Indonesia. Udah memakai produk baju steril kita. Karena kita salah satu-satunya, bukan salah satu Pak, satu-satunya yang mencetuskan produk hewan khususnya di baju steril seperti itu. Di Kota Batam ya Bu ya? Di Kota Batam. Dan untuk Indonesia kita Pak, nasional kita. Satu-satunya berarti ya? Pak. Baik. Ini pencetus ya pemirsa Batam TV ya oleh dari Ibu Baiti. Nah lalu selain baju ini ada lagi Bu yang dihasilkan dari Ibu? Bajunya banyak sih Pak. Kalau untuk hewan ini sendiri, apalagi di Batam ini hewan itu kan
kebanyakannya itu 70% kelas menengah ke atas itu memiliki hewan. Jadi kita banyak bermacam-macam tema Pak. Misalnya ini mau lebaran, jadi temanya lebaran. Jadi kalau misalnya mau Imlek, temanya udah Imlek, dan itu udah kita pasarkan ke 31 pet shop dan klinik yang ada di Batam dan juga di luar Batam. Jadi kita produsen dan distributornya juga. Baik. Seperti itu Pak. Yang ditampilkan saat ini adalah pemirsa ada baju-baju untuk pet animal ya, pemirsa ya. Nah, boleh Ibu bisa dijelaskan juga ini apa saja yang dibawa saat ini? Gitu. Nah, selain dari pet fashion itu menjadi produk unggulan, kita juga banyak produk-produk unggulan lainnya kan, seperti makanan gitu ya Pak ya. Iya, ada makanan dari teman-teman ini ya, teman-teman pelaku UKM lainnya. Ini juga kita udah ada ekspornya juga Pak. Dan kita juga udah ada yang namanya Jexpo. Jexpo itu adalah jembatan ekspor untuk pelaku usaha. Ya, jadi sangat udah dimudahkan untuk pelaku usaha itu sendiri untuk menuju naik kelas seperti itu. Jadi untuk packingnya, brandednya, kemudian kualitas yang diinginkan oleh misalnya di luar sana, itu udah melewati quality control semua. Jadi UKM benar-benar naik kelas seperti itu. Baik, lalu ada apa lagi nih Bu? Yang lainnya juga ada nih Pak. Banyak ya Pak ya. Ini ada tangan sendiri ya Bu ya? Seperti ini juga ya. Dari perwakilan beberapa UKM seperti itu Pak. Ini terbuat dari mana Ibu? Kalau kita boleh tahu nih, pemirsa Batam juga pengen tahu. Ini terbuat dari anyaman Pak. Anyaman ya. Ya, ada beberapa juga sih Pak. Yang untuk anyaman ini kita juga udah ada yang keluar Pak. Kemana aja itu Bu? Kita udah di Jexpo itu lengkap Pak. Untuk bahkan Jexpo itu bukan hanya UKM di Batam aja. Dan kebetulan Jexpo itu sendiri adalah kantornya di Batam. Jadi itu memudahkan untuk pelaku usaha Batam. Selain membantu UKM di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, Ibu dari Ibu Baiti sendiri ada nggak sih Bu trik-trik khusus supaya kita bisa masyarakat Batam yang pengen terjun seperti Ibu ini, ada trik-trik khusus nggak Ibu ya? Mungkin seperti tips-tipsnya lah atau motivasinya lah untuk masyarakat Batam. Tentunya pastinya ada Pak, karena kita untuk saya sendiri udah membina 200 lebih UKM yang alhamdulillah semuanya udah berhasil ya. Memiliki usaha sendiri. Saya kan adalah pelatihan menjahit, Baiti kursus menjahit Pak di Batam. Baiti kursus menjahit itu sendiri mendidik dari dasar menjahit sampai benar-benar mahir menjahit. Kemudian waktu belajarnya juga fleksibel seperti itu. Jadi pekerja kantor, pekerja PNS, dari kalangan masyarakat lainnya juga boleh datang karena kita fleksibel dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam itu kita welcome. Jadi enaknya di tempat kita itu kita fleksibel, siapa aja bisa datang, gurunya ready seperti itu. Jadi yang benar-benar untuk kita tuntun. Limbah di Batam banyak Pak. Jadi tinggal kita warga Batam memikirkan limbah ini mau kita jadikan apa? Mau dijadikan apa ya gitu ya? Benar. Selain itu juga banyak permintaan dari beberapa perusahaan Batam untuk dipekerjakan di perusahaan garmen Batam. Nah, itu kita kasih pelatihan supaya kita bisa membantu pemerintah juga dalam pengangguran. Nah, kemudian sepulang kerja misalnya tidak ada overtime di tempat kerjanya di garmen seperti itu, mereka boleh melanjutkan mengerjakan pakaian-pakaian hewan hasil limbah tadi seperti itu Pak. Jadi benar-benar bermanfaat, tidak ada tinggal keinginannya aja. Lalu bagaimana Bu untuk bergabung itu apakah masih bisa atau bagaimana yang untuk Ibu ajarin itu? Kita selalu terbuka Pak. Selalu terbuka ya Bu ya? Kita selalu terbuka seperti saya sampaikan tadi, kita setiap hari buka. Bahkan kita buka sampai jam 10 malam. Kenapa kita memfasilitasi waktunya, space waktunya panjang? Karena yang ingin belajar ini bukan hanya dari kalangan ibu-ibu saja. Ada kalangan apa, siapa aja? Ada dosen juga, mahasiswa juga. Kemudian sekarang kita lagi sangat-sangat ramainya itu guru Pak. Guru? Karena guru itu berpikir begini, mereka bisa bikin baju di sekolah mereka masing-masing. Jadi tidak harus lagi keluar kota kalau mau pesan seragam untuk sekolah mereka seperti itu. Jadi banyak sih dari sekolah juga yang kita bina sampai mereka punya
konveksi sendiri sekolahnya, jadi tidak perlu lagi keluar seperti itu, Pak. Baik. Bahan limbah banyak sekali, Pak, yang perlu kita olah di Batam ini. Untuk perusahaan garmen juga mereka tidak mungkin keluarkan limbah-limbahnya itu. Siapa lagi kalau bukan kita, seperti itu. Betul sekali pemirsa Batam TV. Jadi mungkin buat pemirsa Batam TV yang tertarik mungkin boleh menghubungi Bu Baiti ya, Bu. Iya, bisa menghubungi kita di Mall Top 100 ada ya. Di Marina juga ada. Kemudian di PAYU juga ada. Udah difasilitasi semua oleh pemerintah. Tinggal masyarakatnya aja lagi gitu. Kemudian sekarang juga udah ada pelut ya, Pak ya. Tempat pelatihan dan pembinaan. Nah, kita akan membina masyarakat yang tidak mempunyai skill, yang pengangguran gitu. Bisa kita bina. Akan diajarkan sampai bisa. Sampai bisa, Pak. Baik, itu dia penjelasan dari Ibu Baiti ya, Ibu ya. Baik, Ibu Baiti dan Pak Zulkarnain, kita boleh ke break sebentar ya, Ibu ya. Siap, Pak. Bapak, kita akan balik lagi bersama Batam TV, tentunya masih dalam program dialog khusus, dan nanti di segmen kedua kita akan menghadirkan Bapak Dr. Andes Sulaiman Nababan ya, selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Jadi buat Anda pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami segera kembali setelah pariwara berikut ini. Gerakan 5M merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Lalu, apa itu 5M? Pertama, memakai masker. Dua, mencuci tangan. 3, menjaga jarak. 4, menjauhi kerumunan. 5, mengurangi mobilitas. Selalu ingat 5M, salam sehat dari Batam TV, Inspirasi Camp. Ingin publikasi program Anda tayang di Batam TV? Berikut ini merupakan program-program penawaran kami. Berita advertorial, liputan yang berbentuk jurnalistik dan memiliki unsur promosi. Iklan pengumuman, iklan yang berisi informasi yang ingin diumumkan. Siaran tunda, liputan kegiatan yang diproduksi dan ditayangkan secara tunda. Iklan ucapan, iklan yang berisi ucapan untuk event-event tertentu. Dan program dialog yang ditayangkan secara live. Selain pada frekuensi 51 UHF, tayangan Batam TV juga dapat ditonton melalui aplikasi Android CPM Stream dan media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook. Dapatkan harga spesial untuk publikasi Anda hanya di Batam TV, Inspirasi Capri. Ya, pemirsa, baik lagi bersama kami di program Dialog Khusus, tentunya dengan mengangkat tema strategi menuju koperasi modern UKM bangkit dan naik kelas. Ya, pemirsa ya. Nah, tadi di segmen yang pertama kita sudah bersama Bapak Zulkarnain selaku Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, dan juga ada Ibu Baiti, ya, salah satu pelaku UMKM untuk di Kota Batam. Ya. Nah, di segmen kedua kita kali ini pemirsa Batam TV kita sudah kehadiran Bapak Dr. Andes Sulaiman Nababan, beliau selaku Kepala Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kota Batam. Ya, langsung saja kita menyapa beliau untuk Bapak Sulaiman. Bapak Sulaiman, apa kabar Pak? Baik-baik, selamat siang menjelang sore hari ini. Sehat ya Pak ya? Salam sehat untuk kita semua. Baik, Bapak selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam nih Pak. Kita ingin bertanya juga kepada Bapak, pemirsa Batam TV juga ingin tahu nih Pak, sebenarnya nih Pak, apa sih yang mendasari terbentuknya koperasi di Kota Batam ini Pak? Ya, ini pertanyaan yang ini ya. Sebelumnya saya sapa dulu lah saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa yang disampaikan oleh tadi dari Batam TV ya? Apa saja sih yang mendasari pendirian koperasi kan gitu ya? Yang jelas bahwa kita pemerintah Kota Batam pertama kan karena kami dibentuk susunan organisasi SOTK pemerintah Kota Batam adalah sesuai dengan perda pembentukan organisasi di pemerintahan Kota Batam. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas kami tentunya khususnya di dalam pembentukan koperasi ada yang menjadi landasan kita. Pertama, dalam pembentukan koperasi itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Jadi di sana disebutkan bahwa pendirian koperasi itu pertama kan harus memenuhi syarat tertentu. Pertama, waktu Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 itu kan dipersyaratkan. Salah satu syarat untuk mendirikan koperasi itu adalah minimal 20 orang. Tapi dengan terbitnya PP Nomor 7 tahun 2021 ini terjadi perubahan. Karena memang PP Nomor 7 tahun 2021 itu sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan untuk mendirikan usaha kan, salah satunya koperasi. Kalau di PP Nomor 7 tahun 2021 itu tanpa menghilangkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Bahwa di sana syarat pertama diberikan kemudahan. Sekarang ini untuk mendirikan koperasi syaratnya sangat mudah. Cukup 9 orang udah bisa mendirikan koperasi. Itu loh. Jadi kita berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 dan PP Nomor 7 tahun 2021. Itu yang sebagai syarat-syarat ya Pak ya, bisa terbentuknya koperasi ya Pak ya. Nah, Pak Sulaiman boleh nggak dijelaskan nih Pak, berapa sebenarnya jumlah tenaga atau pegawai yang ada di Dinas Koperasi Pak? Dan fungsi dan tugas fungsi masing-masingnya. Kita kan di Dinas Koperasi itu pertama kalau kita lihat dari SOTK-nya, susunan struktur organisasi, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, pertama Kepala Dinas saya sendiri nih, Sulaiman Nababan, mulai tahun 2016 Desember yang lalu. Berarti udah masuk hampir berapa tahun itu ya? Menuju 6 tahun ya? Kurang lebih. Kedua ada eselon 3, 5. Satu sekretaris Pak Zulkarnain. Kemudian ada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Ini tugasnya adalah mulai tahap proses pembentukan koperasi. Kemudian dari sisi kelembagaannya setelah berjalan koperasi, yang ketiga dalam hal pembinaan secara teknis, penyelenggaraan RAT dan laporan perkembangan koperasi itu sendiri. Itu namanya Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Koperasi, termasuk mengembangkan bagaimana cara berusaha sesuai dengan aturan yang berlaku, yang Undang-Undang Nomor 25 92 itu, dan tentunya ada peraturan teknis yang diatur oleh kementerian. Kemudian ada Kepala Bidang Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam. Tugasnya ini adalah untuk melihat bagaimana koperasi itu berjalan tidak sesuai dengan norma aturan yang ditetapkan tentang simpan pinjam. Sehat enggak? Jadi maksudnya gini, jangan didirikan koperasi khususnya simpan pinjam tapi tidak bisa memberikan pelayanan yang benar kepada anggotanya, karena kan simpan pinjam ya, dan melihat tingkat kesehatannya dari sisi aspek keuangan. Jadi ibaratnya ada kemampuan bisa menganalisa likuiditasnya, rentabilitasnya, solvabilitasnya, itu dari sisi penilaian kesehatan simpan pinjam. Yang berikutnya ada satu lagi Kepala Bidang
perizinan dan pengawasan. Oke. Kepala bidang perizinan ini adalah bagi koperasi-koperasi yang akan mendirikan usaha simpan pinjam atau membuka cabang simpan pinjam atau kantor kas pembantu, ini tugasnya untuk memberikan perizinan itu. Tapi sedikit nih yang perlu kita jelaskan sama masyarakat, karena izin itu kan dengan terbitnya kebijakan dari pemerintah pusat bahwa seluruh perizinan kan menjadi satu pintu lewat BPM PTSP kalau di Kota Batam yang kita kenal dengan perizinan satu pintu, yaitu lewat OSS, Online Submission System. Jadi satu pintu semua perizinan, termasuk koperasi, simpan pinjam, cabang maupun kas pembantunya, semua sudah diserahkan ke BPM PTSP. Jadi mereka nanti yang akan mengeluarkan izinnya. Tentu dengan catatan harus kita lihat dulu memenuhi syarat enggak mereka untuk mengajukan izin. Ada memang syarat-syarat untuk itu. Kemudian satu lagi pengawasan di bidang itu. Ini untuk mengawasi kepada koperasi ajas kepatuhan. Kepatuhan kepada dari sisi anggaran dasarnya, kepatuhan dari sisi perundang-undangan. Jangan sampai koperasi itu didirikan, koperasi simpan pinjam itu dibentuk hanya untuk memanfaatkan kepentingan orang-orang tertentu, kan gitu kan? Atau mungkin digunakan koperasi itu mengumpulkan dana, tapi disalahgunakan. Disitulah nanti fungsi kami dari Dinas Pengawasan. Dan bulan Desember kemarin, kita kan lagi ada baru pelantikan ini. Jadi di Dinas Koperasi pun sudah ada sekarang jabatan fungsional pengawas. Jadi mereka-mereka ini nanti untuk melakukan pengawasan kepada koperasi. Satu lagi bidang, ini yang menjadi daya tarik sekarang ini. Apa itu Pak? Di masa pandemi COVID kan? Oke, betul. Jadi ada di situ namanya Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro. Jadi tugas kita karena seiring memang pembagian tugas antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Tugas kami secara kedinasan adalah membina usaha mikro. Kalau yang kecil itu adalah menjadi kewenangan provinsi. Dan yang menengah itu adalah provinsi dan nasional. Tapi ada sedikit ini Pak yang berubah. Apa itu Pak? Dengan terbitnya PP nomor 7 tahun 2021, yang dulu panduan kita kan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008. Skala usaha mikro kalau dulunya itu disebut berdasarkan aset. Asetnya kalau sampai dengan 50 juta itu masuk skala mikro. Dan omsetnya per tahun 300 juta. Tapi seiring dengan terbitnya PP nomor 7 tahun 2021 ini berubah ini Pak. Sekarang menjadi ukuran daripada usaha mikro itu bukan dari aset, tapi dari modal. Dari modal. Modalnya sampai dengan 1 miliar itu usaha mikro. Kalau omsetnya setahun 2 miliar. Artinya apa? Berarti skala usaha yang dulu kecil sekarang jadi mikro. Nah, ini maksudnya berarti di sini juga ada peluang-peluang kesempatan sesuai dengan peraturan yang disampaikan oleh pemerintah. Kesempatan bagi pelaku usaha mikro salah satunya untuk ikut di proses pengadaan barang dan jasa dari pemerintah. Berarti kalau yang omsetnya sampai 2M, ya skala mikro bisa masuk ini kan. Skala mikro itu jelas Pak batasannya. Dia milik perorangan. Tapi milik perorangan tentu harus memenuhi mekanisme yang diatur. Dia harus memiliki izin NIB-nya. Kemudian cukup dengan dia sendiri mendaftarkan pakai KTP, pakai NIK, dengan NPW, langsung diurus ke OSS, terbit izinnya namanya NIB. Jadi ini kan kemudahan yang dibuat oleh PP nomor 7 tahun 2020. Segampang itu ya Pak ya? Segampang itu sekarang ini. Tapi tentunya ada aturan juga. Kita ada aturan syarat yang diperuntukkan untuk mendapatkan izin itu. Itu loh Pak, kami kalau di dinas koperasi ya menyangkut struktural lah ya, yang mengurus dan yang bertanggung jawab membina koperasi, mengawasi koperasi simpan pinjam, menilai kesehatan koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam, dan untuk membina usaha mikro. Karena tugas pemerintah kabupaten kota adalah menangani usaha mikro. Baik, itu penjelasan dari Bapak Sulaiman. Nah, satu pertanyaan lagi Pak Sulaiman sebelum kita ke Bapak Zulkarnain lagi nih Pak. Nah, sejauh yang Bapak ketahui nih Pak nih,
Bagaimana minat masyarakat Kota Batam untuk membentuk koperasi dan mayoritas koperasi apa saja, Pak? Oh iya, jadi kan kalau berdasarkan undang-undang itu kan koperasi itu kan dibagi pertama koperasi produsen, koperasi konsumen, dan koperasi jasa. Tapi kalau dilihat dari fungsinya, koperasi itu banyak. Ada koperasi fungsional, misalnya ini koperasi di lingkungan TNI Polri, namanya primer koperasi namanya, Primkopol, Primkopat. Kemudian kalau di tingkat kami misalnya di instansi pemerintah dikenal dengan koperasi pegawai negeri ya. Pegawai negeri. Kalau di perusahaan kita kenal dengan koperasi karyawan. Tapi kalau dikelompokkan dari sisi usahanya, aktivitasnya itu adalah koperasi produsen. Kalau produsen itu memang kalau di Batam agak belum ada kita temui. Masih ya sampai hari ini saya belum ada mendapatkan koperasi produsen. Maksudnya koperasi yang beranggotakan orang-orang yang memproduksi sesuatu barang. Yang ada itu banyak koperasi konsumen dan koperasi jasa. Nah, koperasi konsumen itu biasanya di lingkungan kami ini dari sisi usahanya, karena memang memberikan pelayanan kepada anggotanya. Satu pesan kami kepada masyarakat, kalau minat masyarakat sekarang begitu tinggi membentuk koperasi. Tapi ada salah satu sisi yang mungkin harus kita sadari secara bersama-sama, filosofi membentuk koperasi itu. Koperasi itu kan filosofinya didirikan oleh orang-orang yang punya kepentingan ekonomi yang sama. Nah, berarti kepentingan ekonominya yang sama. Baru dari situlah nanti berangkat mereka membuat anggaran dasar, syarat keanggotaan, dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah usaha apa yang akan dikelola. Sesuai dengan KBLI, kelompok kelompok lapangan bisnis Indonesia. Kan di situ nanti nih. Jadi maksud kita gini, jangan didirikan koperasi ini hanya berdasarkan ada 9 orang, tapi nggak dipikirkan apa usaha yang dikelola. Tadi kan filosofinya koperasi didirikan oleh orang-orang yang punya kepentingan ekonomi yang sama. Artinya harus punya usaha dulu ya Pak ya, atau bagaimana? Jadi gini, misalnya kita nih yang di ruangan ini, sepakat kita mendirikan koperasi. Harus satukan dulu persepsi koperasi ini apa kira-kira manfaatnya sama anggota. Jadi misalnya nih koperasi petani, berarti usahanya adalah yang akan dikelola koperasi kepentingan petani itu sendiri dalam hal apa? Berarti petani butuh misalnya sarana produksi pertanian. Berarti usaha koperasi adalah terkait dengan penyediaan sarana produksi pertanian itu. Kalau seorang mengurus kepentingannya kan sulit. Nah, makanya berarti usahanya apa? Jadi nanti kita lihat di KBLI-nya. Kemudian kalau misalnya contoh ini ada koperasi karyawan di lingkungan satu perusahaan, kira-kira apa kepentingan daripada karyawan itu membentuk koperasi? Selama ini mungkin mereka butuh untuk memperlancar kebutuhan karyawan, mungkin ada kantin, atau mungkin ada usaha karena mereka butuh, ada usahanya di rumah, sulit mereka mendapatkan fasilitas pembiayaan misalnya dari lembaga keuangan atau dari perbankan, berarti usahanya mungkin simpan pinjam yang terkait dengan kepentingan ekonomi anggota. Mungkin bisa juga, ini makanya harus disamakan dulu kira-kira kepentingan apa. Kalau karyawan mau berangkat kerja tidak tersedia misalnya sarana angkutan yang disiapkan oleh perusahaan, berarti koperasi ini mengelola usaha angkutan untuk karyawannya. Nah, gitu. Terakhir barulah usaha lainnya apabila nanti ada kelebihan usaha daripada koperasi itu, misalnya usaha-usaha lain. Sekarang persoalan banyak koperasi yang berdiri, tapi yang aktif hanya di Batam lebih kurang 1000-an koperasi. Tapi yang aktif hanya 233. Ini artinya apa? Berarti koperasi itu belum menyatu, belum pernah dipikirkan secara bersama. Dan kita takutkan kan, jangan-jangan koperasi ini di atas kertas ada, tapi usahanya tidak berjalan. Mungkin hanya dilaksanakan oleh oknum-oknum tertentu memanfaatkan untuk kepentingan dia. Maka disitulah nanti tugas kami dari pemerintah, dari dinas untuk melakukan pengawasan. Sebagai gambaran sama kita semua,
mulai tahun 2016 yang lalu, 2017, kepada koperasi-koperasi yang tidak aktif, sudah kita lakukan upaya pembinaan. Terakhir, sudah ada 135 koperasi yang dicabut badan hukum. Karena memang mereka tidak aktif lagi dan tidak melaksanakan apa yang diamanatkan oleh waktu mereka mendirikan koperasi itu, tidak berjalan. Jadi memang ada upaya kita membina, mengawasi. Kalau memang nggak bisa lagi, ternyata sudah tidak aktif, banyak koperasi yang berkedok koperasi, Pak. Bukan berkedok koperasi, banyak koperasi tidak berjalan, tidak aktif. Karena syarat koperasi itu kan, koperasi didirikan milik anggota, berarti pengurus yang diangkat itu harus memberikan pertanggungjawaban terhadap amanah yang disampaikan oleh anggota itu kepada anggotanya, namanya rapat anggota tahunan. Syarat undang-undang itu jelas disebutkan. Koperasi yang tidak melaksanakan kewajibannya, tidak melaksanakan RAT, rapat anggota tahunan 3 tahun berturut-turut, diancam akan dicabut, itulah dibubarkan. Jadi inilah yang jadi persoalan. Kalau soal mendirikan koperasi gampang, apalagi sekarang kan, cukup 9 orang rapat sepakat mendirikan koperasi, usahanya apa. Sekarang ini gampang, Pak, apalagi 9 orang. Dibuatkan berita acara, fotokopi KTP, habis itu menghadap ke notaris. Tapi pesan kami kepada masyarakat, sebelum mendirikan koperasi sebaiknya dilakukan dulu penyuluhan dari pemerintah. Betul. Jadi dari dinas koperasi yang jelas, karena memang itulah pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang, pejabat yang membidangi koperasi melaksanakan penyuluhan sebelum pembentukan koperasi. Kenapa ini tidak perlu? Karena memang masyarakat mungkin tahu hanya sepintas saja mengenai koperasi. Tapi dengan ada petugas kita memberikan penyuluhan, apa syarat-syarat, bagaimana tata cara mengelola koperasi yang baik sesuai dengan aturan. Kalau ini sudah disampaikan, kadang-kadang gini Pak, orang udah rapat penyuluhan, tapi setelah diberikan penyuluhan, oh rupanya begitu kooperasinya, nggak jadi juga. Pusing jadi Pak ya. Juga, kan? Tapi ada orang rapat pembentukan, kadang-kadang gimana ya, apalagi sekarang membuat aktenya notaris. Betul. Habis itu lewat notaris, lewat sistem informasi badan hukum, langsung akses ke Kementerian Hukum dan HAM. Satu yang kami sampaikan kepada masyarakat, bahwa pembentukan koperasi itu sekarang sudah pengesahannya di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kurang lebih sama proses pembentukannya dengan badan hukum yang lain. Berarti artinya apa? Kalau badan hukum berarti berhak sebagai badan hukum, berhak dituntut dan menuntut, kan gitu kan? Kalau ada persoalan, itu loh Pak. Baik. Nah itu dia pemirsa Batam TV, penjelasan dari Bapak Sulaiman ya. Semoga bisa jadi pengetahuan Anda untuk mengenai koperasi ya pemirsa Batam TV ya. Nah kita sebelum ke pariwara, kita ke Bapak Zulkarnain kembali nih Pak. Pak Zulkarnain, sejauh ini Pak, apakah ada pelaku usaha mikro binaan Bapak yang sudah naik kelas Pak, seperti tema kita ini Pak, naik kelas gitu ya Pak ya, dan apakah sudah ada yang berhasil Pak mengirimkan produknya baik keluar kota Batam ataupun yang ke mancanegara Pak? Baik, terima kasih. Itulah tema kita hari ini, sangat tepat sekali seyogianya bahwasanya usaha mikro UKM naik kelas. Jadi kita di Batam tadi sampaikan ada lebih kurang 744 binaan usaha mikro kota Batam. Tentu dari sebanyak itu berbagai jenis usahanya. Nah, salah satunya contoh bukti nyata ketika kita anggap itu naik kelas. Contoh sekarang kita lihat, kalau yang ini adalah enceng gondok biasa. Kalau kita lihat tidak ada nilainya. Setelah ini ditenun seperti ini, dikasih seperti ini, alhamdulillah ternyata ini sudah sampai ke Turki. Iya, sudah sampai ke Amerika. Iya, bisa lihat sendiri pemirsa ya. Ini dari eceng gondok bisa langsung bisa ke Turki ya. Ini sudah sampai ke Amerika, sampai ke Turki. Alhamdulillah, terakhir kemarin dari Jepang, Tokyo. Nah, kenapa demikian? Naik kelas di sini kita maknakan adalah ketika dulunya, kalau kita kenal dengan istilah usaha mikro, pelaku UMKM ini Pak, itu tidak akan jauh dengan 3K. Apa itu Pak? 3K. Kalau tidak kerupuk, krepek, krewek. 3 ya. Iya, baik. 3-nya aja. Nah sekarang naik kelas, itu kita rubah. Tadinya mereka berbuat ini, ini dulu itu seperti keripik, kerupuk, krepek. 3 dia. Sekarang kita naik kelas, kita ubah dia menjadi arah ke industri manufaktur. Nah inilah contoh yang sudah dikirim ke luar negeri. Termasuk juga sampaikan Bu Bayu tadi. Sekarang ibu-ibu sudah pinter nih, Ibu-ibu sudah pinter.
udah enggak lagi buat keripik lagi. Baik. Sudah bermodifikasi seperti ini, alhamdulillah. Sampai ke Ibu Bayi tadi, udah sampai ke Thailand. Thailand, pemirsa. Kalau ya. Indonesia, insya Allah hampir semua daerah nih. Nah, ini yang unik bagi kita. Kenapa? Udah naik kelas nih. Tadinya hanya olahan, pastry saja, tapi ternyata sekarang ini sudah maju ke industri. Nah, ini katakan kita bagaimana sih naik kelas itu? Sudah naik setingkat dia, sudah masuk ke ranah industri manufacture. Nah, ini kategori sudah menjadi industri. Tapi alhamdulillah ini binaan kita, mudah-mudahan nanti ke depan masih banyak. Termasuk juga yang di Batam. Ini wajib nih orang-orang Batam untuk membeli ini. Betul. Bangga buatan Batam. Iya. Ada. Baik, artinya dari Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam selalu mengupgrade ya Pak ya, untuk naik kelas terus. Nah, kemudian Pak Zulkarnain, untuk program OMK Bangkit dan Naik Kelas ini tidak kata lain adalah itu merupakan pekerjaan besar nih Pak. Nah, dari Bapak sendiri nih Pak, adakah inovasi yang akan Bapak lakukan nih Pak terhadap pelaku usaha mikro sendiri Pak? Ya, saya kira dikatakan berat juga tidak lah ya. Kan sesuatu itu harus kita lakukan. Ada satu, bukan tema ya, semboyan yang sangat dalam yang saya akan terapkan kepada teman-teman kita pelaku UKM. Yang pertama itu adalah buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Nah, ini prinsip kalau kita UKM mau naik. Tidak ada kata sulit ketika kita akan membuat sesuatu yang baru. Tapi kalau itu ada prinsip, mau dibuat, tapi biaya nggak ada, tapi nanti sulit. Ketika itu sudah ada mindset tapi, maka ini UKM akan sulit untuk bangkit. Jadi ini salah satu strategi kita akan kita sampaikan kepada binaan kita semua. Ingat prinsip yang kami sampaikan, buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Insya Allah UKM bangkit pasti. Baik, dan naik kelas ya Pak ya. Nah, lalu Pak untuk masih ada nggak nih Pak untuk pelaku usaha mikro yang belum tahu atau belum mengerti Pak tentang program ini Pak? Nah, ini yang jadi kita sekarang. Jadi sebetulnya kami dari pemerintah Kota Batam terus berupaya maksimal untuk menyampaikan dari 744 usaha mikro di Kota Batam. Ini alhamdulillah semua sudah kita record. Tetapi di luar itu masih banyak, mungkin ribuan usaha mikro yang belum kita atau mereka belum mendaftar. Nah, contoh sekarang ini kita lihat bagaimana sih mereka ini bisa masuk ke toko-toko modern. Nah, ini tentu akan kita lakukan pembinaan kepada para pelaku UKM. Di sana ada NIB, di sana harus ada halal, di sana juga harus ada mungkin kode-kode expire-nya, termasuk mungkin di sini ada susunan atau NDG, susunan bahan makanannya. Nah, ini semua akan kita edukasi kepada masyarakat Kota Batam. Kita berharap yang belum terdaftar di Dinas Koperasi, masyarakat Kota Batam, ayolah daftarkan. Karena kami yakin masyarakat Kota Batam banyak memiliki ide-ide untuk menciptakan olahan makanan. Sampai ke kerupuknya sotong, mungkin sampai ke sana. Nah, ini akan kita seleksi, akan kita bantu untuk bagaimana mereka bisa naik kelas. Contohnya, ketika mereka jualan di pinggir jalan, ini kita akan naikkan dia masuk ke toko modern. Ini akan bangkit. Nah, tadi Bapak bilang adalah bagi mereka yang belum mendaftar nih Pak, silakan mendaftar. Nah, itu mungkin sebagian masyarakat Batam ini belum tahu untuk persyaratannya tuh Pak. Ada persyaratan yang khusus atau bagaimana itu? Kami kira tidak terlalu banyak syarat ya. Yang jelas mereka bawa barangnya, bawa produknya ke sini, daftarkan ke Dinas Koperasi atau ke PELUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu yang ada di Bengkong. Kita terbuka 24 jam. Ya, apapun yang Bapak buat, kita akan bimbing. Kita punya pendamping konsultan, dan ada 5 orang, mulai dari bagaimana pemasarannya, bagaimana nanti manajemennya, bagaimana sumber daya manusianya, itu semua kita siapkan. Tinggal bagaimana pemerintah, bagaimana masyarakat Kota Batam untuk memanfaatkan. Baik, nah itu dia penjelasan dari Bapak Zulkarnain ya pemirsa Batam TV ya, buat Anda mungkin yang belum mendaftarkan usaha atau apalah sepertinya ya, silakan langsung mendaftarkan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam pemirsa Batam TV. Baik, Bapak Zulkarnain dan Bapak Sulaiman, kita boleh ke Pak lagi ya Pak ya. Kita break sebentar dulu ya Pak ya. Jangan kepada Bapak pemirsa Batam TV, kita akan balik lagi di segmen ketiga, mungkin segmen closing statement. Kita akan mendengar seperti apa harapan-harapan dari Bapak Sulaiman dan juga Bapak Zulkarnain untuk koperasi modern ini biar bisa bangkit lagi dan juga bisa naik kelas tentunya ya. Jangan kemana-mana, kami kembali lagi tentunya di Dialog Khusus di edisi hari ini tentunya bersama kami, tetaplah bersama kami.
Gerakan 5M merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Lalu, apa itu 5M? Pertama, memakai masker. Dua, mencuci tangan. Tiga, menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Selalu ingat 5M, salam sehat dari Batam TV, Inspirasi Kepri. Ingin publikasi program Anda tayang di Batam TV? Berikut ini merupakan program-program penawaran kami. Berita advertorial, liputan yang berbentuk jurnalistik dan memiliki unsur promosi, iklan pengumuman, iklan yang berisi informasi yang ingin diumumkan, siaran tunda, liputan kegiatan yang diproduksi dan ditayangkan secara tunda, iklan ucapan, iklan yang berisi ucapan untuk event-event tertentu, dan program dialog. Program dialog yang ditayangkan secara live. Selain pada frekuensi 51 UHF, tayangan Batam TV juga dapat ditonton melalui aplikasi Android CPM Stream dan media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook. Dapatkan harga spesial untuk publikasi Anda. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa Batam TV, tentunya di program dialog khusus dengan tema yang kita masih di strategi menuju koperasi modern UKM bangkit dan naik kelas, dan kita tentunya masih bersama Bapak Dr. Andes Sulaiman Nababan selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, dan juga Bapak Zulkarnain Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Nah, kita sudah masuk di sesi yang terakhir atau segmen yang ketiga pemirsa Batam TV. Sebelum kita mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber, mungkin dari Bapak Sulaiman nih Pak, mungkin ada yang perlu kita ketahui lagi nih Pak, atau masyarakat Batam TV ingin ketahui nih apa saja yang belum diketahui, atau ada promosi-promosi tertentu nih Pak, boleh dijelaskan ke pemirsa Batam TV ya Pak ya? Terima kasih nih Pak. Jadi kami dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ya, seiring dengan saat ini kan pandemi COVID ya. Betul. Awal-awal pandemi COVID di Batam ditetapkan bulan Maret ya. Iya. Kami pernah coba melakukan survei sederhana dampak pandemi COVID itu kepada pelaku koperasi dan usaha mikro. Hari itu dapat kita data dari 8.010 pelaku usaha mikro di Kota Batam akibat pandemi COVID. Ternyata usahanya itu pertama dari sisi omsetnya turun sampai 75%, malahan ada yang tutup. Kemudian dari 8.010 itu kita analisa lagi, ada mereka dari 8.010 itu ternyata mereka tidak bisa lagi membiayai tenaga kerja. Jadi mereka udah berkurang 4.000 orang lebih yang tidak bekerja lagi. Yang dulu mungkin pelaku usaha mikro sebelum pandemi COVID, karena memang Batam sebagai daerah industri perdagangan ahli kapal dan juga destinasi wisata, tumbuh dan berkembang. Pelaku usaha mikro kecil di Kota Batam. Tapi dengan pandemi COVID ini terdegradasi semua. Artinya apa? Inilah yang menjadi persoalan bagi kita di masa pandemi COVID ini kan. Habis itu setelah kita lihat, ternyata di dalam proses perjalanan di pandemi COVID itu berjalan juga usaha itu, tapi tidak lagi seperti waktu sebelum pandemi COVID. Mereka melakukan transaksi face to face, ketemu. Mereka sekarang udah mulai beralih dan banyak masuk ikut ke online, pemasarannya, produknya secara online.
Jadi seiring dengan inilah kami dari pemerintah Kota Batam, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, seiring dengan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku koperasi usaha mikro, kan boleh dikatakan 5 masalah besar lah yang mereka hadapi setelah kita identifikasi. Pertama, masalah kelembagaan. Kemudian masalah sumber daya manusia. Kemudian masalah produksi, teknologi produksinya, kemudian masalah pemasaran, dan terakhir masalah modal, kan gitu. Jadi seiring dengan permasalahan ini, kebetulan memang tahun 2020 kemarin ada rencana kita mau launching, meresmikan PLUT KUKM, Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil, yang dibangun lewat dana alokasi khusus dari Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi PLUT ini adalah merupakan suatu lembaga yang dibentuk untuk membantu sebagai untuk konsultan bagi koperasi UKM yang menghadapi persoalan di dalam pengembangan bisnisnya yang 5 tadi. Gedung PLUT ini dibangun dan pendamping kita ada 5 orang di sana. Maksud kami kepada masyarakat pelaku usaha mikro yang membutuhkan konsultasi, pendampingan, karena memang sekarang ini yang dibutuhkan, oke lah Bapak misalnya selaku pelaku usaha mikro dikasih modal tapi tidak didampingi. Kemudian ada proses produksinya sama yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi, hanya sebatas 3 kaya, apa namanya? Keripik kerupuk. Keripik kerupuk, tidak masih 3K itu. Kita kan harus sekarang meningkat naik kelas. Pertama dari sisi standar mutu produk, kemudian dari aspek legalitasnya, kemudian dari sisi pemasarannya, baru terakhir nanti dari sisi modal. Disinilah tugas kami pendamping PLUT KUKM itu ada di Bengkong, gedung PLUT di samping di kawasan Golden Prawn, di samping Hotel Golden Bay. Di lantai pertama itu adalah sebagai galeri, tempat memajang produk-produk KUKM yang ada di Kota Batam. Kemudian di lantai 2 itu adalah tempat mereka para pendamping untuk memberikan konsultasi, pendampingan, dan juga pelatihan-pelatihan bagi pelaku usaha mikro dalam rangka meningkatkan usahanya, meningkatkan produksinya. Contoh misalnya nih Pak nih, ibu-ibu itu kan buat usaha-usaha kecil di rumahan, tapi masih sangat sederhana. Perlu kan ditingkatkan ini, mulai dari sisi proses produksinya, perizinannya, kemudian dari standar mutu produknya untuk sertifikasi halal dari BP POM, sama kandungan nutrisinya kan tidak jelas ini kan. Jadi kalau kita lihat, belum lagi kadaluarsanya belum jelas terlihat. Jadi maksudnya untuk meyakinkan para konsumen, minimal untuk pasar di dalam Kota Batam domestik, bisa yakin bahwa memang barang ini berkualitas dan layak untuk dimakan. Apalagi masuk ke pasar go internasional. Kemudian seiring dengan kebijakan pemerintah pusat mendorong pelaku usaha mikro kecil ini masuk ke ekosistem digital. Di masa pandemi COVID kan nggak mungkin lagi kita ketemu face to face untuk menawarkan produk. Berarti kita harus ikut ke sistem ekodigital itu, masuk ke pasar digital. Termasuk juga bagaimana tata cara membayar. Katanya kita dapat informasi kalau kita melakukan transaksi tunai dengan membayar cash, pakai uang, informasi yang kita terima itu merupakan salah satu media untuk penyebaran COVID. Berarti kalau pelaku usaha mikro kecil memanfaatkan teknologi, berarti kita udah termasuk juga mendukung penyebaran COVID itu, dan sekaligus menjadi pelaku usaha mikro itu yang disampaikan video tadi, naik kelas. Berarti naik kelas itu di samping produknya bagus, mereka harus mengikuti masuk ke ekosistem digital marketing itu. Kalau ini jadi pembayaran pun udah pakai QRIS, masuk lagi ke beberapa platform. Selama ini kan pelaku usaha mikro kita untuk bisa masuk ke itu tentu kan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Jadi harapan kami kepada kita semua, Bapak dan Ibu pelaku usaha mikro yang ada di Kota Batam, kalau menghadapi masalah dari sisi perizinan kelembagaan, tidak paham misalnya mengurus izin NIB-nya atau mengurus barangkali merek,
dan lain-lain semua. Ini kan harus ada mereknya nih, terdaftar. Dari Dinas Koperasi siap memfasilitasi pelaku usaha mikro yang ada di Kota Batam melalui PLUT KUMKM. Pendamping kita ada 5 orang di sana. Bagi Bapak dan Ibu yang mendirikan koperasi, kami punya petugas PPKL, petugas penyuluh koperasi lapangan, untuk memberikan pencerahan bagaimana sih cara berkoperasi yang baik, bagaimana cara mendirikan koperasi, bagaimana mengelola manajemen koperasi. Jadi kita lengkap sebetulnya di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Jadi kami berharap kepada pelaku usaha mikro di Kota Batam, tetaplah semangat di masa pandemik. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ikut kemajuan teknologi. Manfaatkanlah teknologi untuk memperlancar bisnis. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan kepada semua. Baik, kita keluar dari zona nyaman ya pemirsa Batam TV ya, mengikuti perkembangan digital ya. Oke, terima kasih untuk penjelasan dari Bapak Sulaiman ya. Iya, dan kita ke Bapak Zulkarnain nih Pak, untuk closing statement kita pada siang hari ini sudah di penghujung acara tentunya, agar koperasi ini bisa modern Pak dan usaha mikro bangkit naik kelas, kemudian serta call center atau pusat layanan secara online nih Pak, boleh dijelaskan atau bisa disebutkan ke pemirsa Batam TV. Tentunya kami dari Koperasi Kota Batam itu akan mengajak semua pelaku usaha mikro Kota Batam. Untuk itu mari sama-sama, insyaallah dalam waktu dekat kita akan mengadakan bazar UKM. Di mana itu? Di PLUT. Tentunya kepada semua pelaku Kota Batam, ambillah kesempatan. Dan kita akan laksanakan bazar dalam rangka memancing teman-teman kita yang punya produk tapi mau dipasarkan ke mana? Bingung ya. Kota Batam telah memberi tempat. Kota Batam silakan memanfaatkan, silakan menggunakan produk yang ada sekarang. Kedua, jangan khawatir, sampaikan Pak Kadis tadi, semua konsulen pendamping dalam rangka untuk menciptakan pengusaha muda ataupun juga untuk konsultasi tadi itu semua gratis. Inilah kegiatan pemerintah Kota Batam kepada masyarakat Kota Batam, khususnya pelaku usaha mikro di Kota Batam. Pemerintah Kota Batam dan kali ini Bapak Rudi dan masyarakat telah menyiapkan tempat, ada konsultan pendamping, semua peralatan sudah disiapkan. Tinggal masyarakat Kota Batam sendiri. Ayo sama-sama kita hadir ke seluruh Kota Batam. Bapak Ibu istirahat di sini. Sekarang semua sudah ada di galeri Kota Batam. Mulai dari batik, mulai dari pemain seperti ini, semua sudah ada di galeri Kota Batam. Silakan mampir di Kota Batam. Kami tunggu kedatangan. Baik, kami tunggu kedatangan Anda pemirsa Batam TV ya. Baik, terima kasih Bapak untuk closing statement-nya pada sore hari ini. Bapak Sulaiman, ada lagi untuk harapannya ke depan? Closing statement-nya bisa dijelaskan? Ya, sekaligus lah ya menutup acara kita. Terima kasih atas partisipasi dalam Batam TV sore hari ini. Satu, memang keinginan kita bersama di masa pandemi COVID, tetap jaga protokol kesehatan, tetap bersemangat bahwa kita pelaku usaha mikro harus bangkit, karena memang kita lah selaku penggerak ekonomi di lapis bawah ini, sebagai penyelamat perekonomian kita. Tapi dengan catatan, Bapak dan Ibu pelaku usaha mikro, mari bersama-sama memanfaatkan teknologi yang ada, masuk ke ekosistem digital, dan kita dari pemerintah Kota Batam siap mendampingi, memfasilitasi, mengkonsultasikan apa yang Bapak harapkan untuk kemajuan usaha Bapak dan Ibu. Kalau ini udah terjadi, yakinlah ekonomi Batam pasti bangkit. Baik, itu dia penjelasan dari Bapak Sulaiman ya. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Sulaiman selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, juga Bapak Zulkarnain selaku Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang sudah mau hadir di studio Batam TV, Pak. Terima kasih atas waktunya. Kita berdoa Pak, memang seperti tema kita sore hari ini, semoga strategi yang sudah dibuat tentunya bisa digunakan untuk koperasi modernnya. Kemudian kita doakan juga semoga UKM bangkit lagi di Kota Batam dan juga bisa naik kelas lagi ya Pak ya, untuk mengupgradekan diri atau dengan banyak sekali hasil-hasil yang mungkin dihasilkan juga untuk dari koperasi-koperasi yang sudah dihasilkan. Baik pemirsa Batam TV ya. Tentunya pemirsa Batam TV, terima kasih juga atas partisipasi Anda dan perhatian Anda yang sudah menyimak kita di program dialog khusus selama 1 jam ke belakang tadi. Tentunya bersama saya Putra Iskandar kita bertemu lagi untuk program dialog khusus di hari lainnya, tentunya dengan mengangkat tema yang berbeda pula ya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Anda pemirsa Batam TV. Kita ketemu lagi di dialog khusus dengan momen yang beda. Saya Putra Iskandar. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
Inspirasi Kepri.